Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, selamat pagi, sejahtera sejahtera buat kita yang ada pada saat pagi hari ini, baik kita yang beribadah di hotel ini maupun saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah secara online. Mari saudara, kita akan memulakan ibadah kita. Dalam kita berdiri, kita angkat satu pujian. Ku
ku berserah, berdaulat, amin, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Ranala Masakra dalam Masih dalam Masih, kami naikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah mempermuliakan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau jatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu hari ini yang kami akan terima, biarlah menguduskan, menyucikan kami. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membaros seadanya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam dan keluar darah terus berkuasa ke dalam si. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah surut mau dan kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan, menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa dalam hidup saya dan saudara. Kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekarang mari kita akan Besar
Haleluya. Nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini. Saya memohon ruang kesaksian buat saudara-saudara yang menyaksikan setiap kasih dan Tuhan. Tuhan, kita angkat satu pujian berkata, ada satu sobatku yang setia. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali sama-sama dalam memuliakan Tuhan pagi hari ini. Pagi ini saya rindu menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya, khususnya pribadi saya. Kalau pada hari kemarin, puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan lagi ya setahun usia umur saya seorang yang kasih dalam Tuhan. Semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Tidak menyangka seorang yang kasih dalam Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya mengingat flashback kembali di tahun-tahun kemarin, ya banyak hal, banyak perkara yang Tuhan izinkan berlaku terjadi dalam hidup saya, dan saya bersyukur buat semuanya itu. Karena itulah cara Tuhan membentuk, ya mengajar kehidupan saya, ya dan berengkas dalam Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih tetap menyatakan bagi kehidupan saya. Ya walaupun ya sebagaimana banyak jemaat yang sudah tahu bagaimana berapa kali saya mengalami eksiden apa semua, tapi ya itu karena kemurahan Tuhan lah. Saya bisa sampai saat ini masih sehat kuat, tidak ada hal yang berarti yang maksudnya yang
merugikan kehidupan saya secara jasmani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya bisa baik. Ya, seperti saudara lihat, saya tetap sehat, kuat sampai saat ini. Ya, itulah kemurahan anugerah Tuhan. Dan saat hari kemarin Tuhan sudah kembali tambahkan setahun lagi umur saya. Jadi itu yang saya syukuri kepada Tuhan. Ya, itulah anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Dan untuk itu saudara yang kasih, saya bersyukur. Terima kasih juga buat hambanya yang kemarin sudah mendoakan saya juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan untuk selanjutnya tetap saya minta dukungan doa dari hambanya dan juga saudara-saudara iman yang lain, supaya saya tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, sekiranya itu yang bisa saya saksikan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi pribadi saya. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian daripada Bapak Victor. Dialah apa yang menjadi kesaksiannya pada saat ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tambahan umur yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dialah senantiasa juga dan bertambah umur yang dia alami, yang dia terima dalam hidupnya, semakin bertambah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, semakin bertambah juga kasih setianya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat perkataan kita akan memuji Tuhan sebelum mari kita bangkit berdiri. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu
Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, waktu dan kesempatan yang terindah Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan akan nama-Mu. Biarlah seberapa pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat pagi hari ini, semua itu boleh naik di depan hadirat Tuhan menjadi suatu korban bakaran yang dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Setelah kami melakukan semuanya di hadapan Tuhan, hati kami rindu untuk kembali membawa korban tatangan kami kepada Tuhan sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu. Namun sebelum kami melakukannya Tuhan, mari Kau sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dari ujung rambut kami hingga telapak kaki kami luar dan dalam, agar kehidupan kami kembali berlayak untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tangan-tangan yang memberi dengan sukacita berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, yang tidak sempat memberi dalam kehidupan mereka karena mereka tidak punya. Mari Tuhan Kau melawati akan kehidupan mereka. Biarlah di waktu-waktu mendatang Tuhan, kehidupan kami boleh bersama-sama senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun menjadi mata usaha, pencarian pekerjaan, pelayanan dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-hamba-Mu, Engkau terus memberkati. Dan biarlah melalui semua hasilnya itu Tuhan dipakai kembali untuk memuji memuliakan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sadar, kami tahu saat kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, satu oknum yang tidak pernah tinggal diam. Segala kuasa kegelapan iblis setan menculik sukacita damai sejahtera, mendatangkan roh pertimbangan kepikiran dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Saat kami satukan hati kami mentolak untuk usir semuanya kampangan berkuasa. Itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Aku coba Tuhan Yesus berkuasa. Bersihkan mereka menawar saya. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan terus mengembalikan kekuatan baru, urapan baru. Kau pakai lebih heran dalam setiap pelayanan Tuhan, percayakan dalam setiap kerinduan pergumulan Tuhan, dalam tugas pekerjaan, dalam hidup pelayanan, dalam hidup rumah tangga. Engkau terus memberkati, berikan jalan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Doa kami sempurnakan kekurangan doa kami. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan membawa persembahan kita angkatkan pujian. Setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, terlebih hati kita, untuk dibentuk
diisi lewat kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Kembali semoga kita bangkit berdiri dan kita akan satu puji. Haleluya. Yang
Tutup kita dengan doa kita. Haleluya, haleluya, kepada segala lawan kita. Pertengahan ibadah kami pagi hari ini, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan syukur dan pujian kepadamu, kemuliaan bagi namamu, buat kasih dan kebaikan bagi hidup kami. Kami sudah banyak memuji muliakan namamu, kami juga sudah mendengarkan kesaksian, bahkan Tuhan memberikan korban persembahan kami. Bapa, biar apa yang kami lakukan naik, korban bakaran menyerahkan hati Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu diajar dibentuk kebenaran firman pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kuduskan, layakkan kami layak sedangan dengan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu terlebih khusus yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari bagi kami. Urapi, buka, ungkapkan setiap rahasia firman-Mu. Apa yang Tuhan sampaikan, ajar bentuk kehidupan kami jemaat-Mu yang ada Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Kami diajar, diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap roh yang jahat, kuasa-kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, coba-coba mengganggu pemberitaan firman, mengganggu persekutuan kami dengan firman. Kami satukan hati seberapa kami yang ada, kami dalam penuh kuasa patahkan hancurkan bukan kuasa pekerjaan. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan kau keluar. Dan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kepada sikara lawan tekapkan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, ibadah kami sampai selesai. Kami pertaruhkan tanganmu. Mari Roh Kudus dan mengurapi, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian firman-Nya luar biasa dan Tuhan akan berikan doa yang Shalom Elohim. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Kita percaya. Dan saudara, saat ini saya mengucapkan belasungkawa ya buat saudara dari Bapak Daniel Pedoge, di mana Tuhan sudah panggil dia. Dan dia juga mempunyai istri kerja di Vale. Saudara, sewaktu dia mengalami sakit, saat itu dia dirawat di Balikpapan. Ibu Ludi menyampaikan, tolong Bu Moli, apakah Bapak ini bisa pulang ke Wasponda? Karena orang tuanya saudara ingin sekali melihat anaknya dan ingin sekali merawat anaknya. Karena saat itu dia sakit. Saudara, saya gomoli kalau saya katakan di situ diperlihatkan ada peti mati. Tapi peti mati ini masih tertutup. Saya bilang bahwa dia masih diberi kesempatan sedikit. Dan memang setelah peti itu diperlihatkan, ada juga hal-hal yang harus dibereskan dalam kehidupannya. Dan Tuhan memperlihatkan ada sesuatu, apa saja itu yang harus dibereskan dalam kehidupannya. Dan saya sudah sampaikan. Dan saudara, ternyata waktu Ibu Ludi disampaikan kepada istrinya, tetapi istrinya katakan bahwa lagi satu kali untuk cuci darah. Saudara, dan akhirnya karena dia mendengarkan perkataan daripada dokter, pada saat cuci darah, saudara,
200 cc itu yang masuk, selanjutnya itu ditolak oleh tubuhnya. Berapa hari setelah kemudian nanti pada saat tidak bisa lagi menerima tubuhnya, baru mau dibawa pulang, ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Saya hanya berkata, seandainya dia mendengar saat itu, pulang saja ke Soratu, mungkin orang tuanya masih bisa melihat anaknya. Tetapi itulah manusia. Dan saudara yang kasih dalam Kristus, saya percaya kita pun menyadari dalam setiap kehidupan kita bahwa panggilan Tuhan itu terkadang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Kita tidak tahu hidup kita di hadapan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kita hanya mampu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Jikalau kita sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu sebagai yang memegang alat penampi itu. Saudara tahu penampi? Kalau saat sekarang saudara, kita katakan dia itu nyiru. Saudara tahu kalau kita apa gunanya itu nyiru? Pada saat kita tapis beras, maka kita akan mengeluarkan itu kulit padi dan berasnya yang kita ambil. Saat itu dikatakan alat penampi. Penampi itu bagaimana memisahkan gandum. Saudara, gandum yang dipisahkan. Dan di situ debu jerami. Debu jerami ini dapat keluar pada saat ditiup dengan angin. Kenapa? Karena debu jerami itu ringan, sedangkan gandum itu berat. Dan yang Tuhan ambil itu gandum yang dibawa ke lumbung. Tapi apakah dia mengambil debu jerami? Tidak. Debu jerami itu tidak diambil. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa debu jerami itu dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya percaya saudara bahwa kita tidak mau menjadi debu jerami, tetapi kita mau menjadi gandum yang berisi, yang berat di hadapan Tuhan. Ketika kita ditimbang berat di hadapan Tuhan, tidak ringan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Saudara, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17, tolong ditampilkan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayatnya yang 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah. Saudara, saat-saat sekarang saya katakan bahwa kenapa penghakiman dimulai dari rumah Allah. Kalau kita melihat sekarang saudara,
goncangan-goncangan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Masalah, pergumulan terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Karena jika ujian-ujian itu tidak diperhadapkan dalam kehidupan kita, bagaimanakah kekristenan kita bisa diketahui? Bagaimanakah kualitas itu dapat diketahui dalam kehidupan kita? Makanya Tuhan mengizinkan proses, masalah, pergumulan terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya percaya bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa bukan, jangan biarkan iman kita biasa-biasa saja. Kekristenan kita itu biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau hidup kita menjadi hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita melihat daripada Raja Belsasar, saudara. Pada saat dia mengadakan pesta perjamuan, saudara, di situ tangan Allah, jari Allah menulis Mene Mene Tekel Urfasni. Artinya dia ditimbang ternyata ringan. Saudara, jangan sampai ketika kita ditimbang oleh Tuhan ternyata kita ringan. Artinya kita tidak menjadi standarnya Tuhan. Saudara, orang tua saya, ya, Ibu Aminada, di mana Tuhan memproses juga dalam kehidupannya, di mana dia kena sakit vertigo. Ini vertigo yang dia alami sudah yang ketiga kalinya. Saudara, vertigo yang pertama waktu dia kena, saudara, dia melanggar akan firman Tuhan. Karena orang tua saya ini sudah dibaptis, saudara. Saya katakan kepada orang tua saya, ketika engkau sudah dibaptis, engkau lagi jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi dia tidak mengindahkan, saudara, dia kena vertigo. Sudah kami sampaikan firman. Kedua kalinya lagi dia kena vertigo, karena kenapa? Dia melanggar daripada perintah Tuhan. Sampai yang ketiga kalinya, ketika kami sampaikan kepadanya, kita ungkapkan kepadanya, ternyata dia masih melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Sampai Ibu Lum dikatakan kepada saya, tolong Bu Muli, apa mas Tuhan kehendaki kalau saya berangkat ke Makassar? Saya katakan, engkau sedang menyetrika pakaian. Artinya Tuhan kehendaki kau harus meluruskan, berikan kebenaran dalam kehidupannya. Sampai setiap hari, ya, kadang saya berdoa kepada orang tua saya, dan dia katakan, saya tidak akan melakukan itu lagi. Selalu ingat, itu adalah janji, bukan janji kepada kami, tetapi itu janji kepada Tuhan. Jangan lagi diulangi. Karena kenapa? Tuhan masih berikan kesempatan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa saat sekarang, bahwa kehidupan kita sedang ditampik oleh Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi gandum yang berisi di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita baca dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, yang pertama, firman Tuhan katakan agar kita benar-benar menjadi
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita malas mendengarkan firman Tuhan, kita malas membaca firman Tuhan, bagaimana iman kita bisa dapat bertumbuh di hadapan Tuhan? Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus tingkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan iman kita semakin turun. Apalagi saat sekarang, saudara, Tuhan melihat apakah kita mempunyai iman di hadapan Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya sekedar berkata, saya percaya Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan di dalamnya. Iman yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, iman yang disertai dengan perbuatan. Karena kalau orang bilang saya percaya kepada Tuhan, ya iblis juga percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tingkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Tetap percaya akan Tuhan, jangan ragu kepada Tuhan. Karena orang yang bimbang, orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Lanjut saudara yang kasih dalam Kristus. Agar kita benar-benar menjadi gandumnya Tuhan, kita buka dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Saudara, yang kedua, agar kita menjadi gandum pilihannya Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menjaga kekudusan, menjaga kesucian dalam kehidupan. Karena dikatakan orang yang kudus, yang hanya mampu melihat Tuhan. Apa yang harus kita kuduskan dalam kehidupan kita? Kita harus selalu mengkuduskan perkataan kita, mulut bibir kita. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataan pula engkau akan mendapat hukuman. Hati-hati dengan perkataan. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita juga harus disucikan, harus dikuduskan. Kita harus memikirkan hal-hal yang benar. Kita harus memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran yang benar itu harus kita pikirkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang 8. Apakah yang harus kita pikirkan? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau ini semua yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang benar, hal-hal
kita jaga dalam setiap kehidupan kita, agar benar-benar kita menjadi orang yang berkenan di pemandangan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita senantiasa selalu memikirkan hal-hal yang positif. Dan kekudusan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saat ini kita berkata bahwa tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang suci. Tetapi kita berusaha bagaimana supaya kita hidup kudus. Kita berusaha supaya bagaimana hidup kita suci. Dengan apa? Dengan selalu melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kekudusan itu bisa dikerjakan kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan? Kita melanggar perintah Tuhan. Kekudusan itu tidak dikerjakan dalam kehidupan kita. Bisa percaya saudara, ketika kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, inilah hidup saya, inilah tubuhku, inilah kekuranganku Tuhan, bentuklah saya supaya benar-benar saya menjadi berkenan di hadapan-Mu. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membentuk engkau, Tuhan yang akan memurnikan engkau menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita mau selalu menjaga kekudusan kita, baik dari perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Kristus, kita buka Alkitab dalam Wahyu pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Apalagi yang harus kita lakukan? Kemudian diberikanlah kepada sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Kristus, tingkatkan ibadah kita di hadapan, hubungan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan virus corona melanda dunia, tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan dengan adanya virus corona membuat kita semakin drop di hadapan Tuhan. Kita tidak tingkatkan ibadah kita lagi di hadapan Tuhan. Kita malas lagi bersekutu di hadapan Tuhan. Kita malas lagi berdoa kepada Tuhan. Malas beribadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika Tuhan mengizinkan virus corona ini adalah juga ujian dalam kehidupan kita. Kita sedang ditampi. Apakah kita berusaha mencari Tuhan? Kalau kita tidak datang dengan tatap muka, apakah kita tetap ibadah online? Ataukah kita hanya berdiam diri di rumah, sibuk dengan pekerjaan yang ada di rumah? Itu Tuhan menampi, Tuhan melihat kita. Apakah benar-benar kita ada usaha untuk beribadah kepada Tuhan, berusaha untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Saudara, ingat, ibadah kita diukur, kehidupan kita diukur. Jangan kita menjadi sama kehidupan rohani kita sama Kristen yang halaman, yang tidak diukur oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika kita ditimbang, saudara, kita jangan menjadi ringan, tetapi kita menjadi berisi. Karena yang berisi itu yang dicari oleh Tuhan. Sama dengan pohon, Tuhan tidak mencari pohonnya, Tuhan tidak mencari daunnya yang subur, kelihatan hijau. Tetapi apa yang Tuhan cari? Buahnya. Apakah Tuhan ingin makan daunnya daripada pohon itu? Tidak. Tetapi
Jadi jangan kita bersantai-santai saat sekarang. Ingat, ini adalah saat penyaringan. Apakah kita benar-benar adalah gandum ataukah bukan? Saya percaya saudara, kita mau semua menjadi gandum di hadapan Tuhan. Yang keempat saudara, yang terakhir, Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita ditampi, kesetiaan kita ditampi oleh Tuhan. Apakah kita setia dengan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah kita setia dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Apakah kita setia ketika Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Kita mau melayani Dia dengan sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Apakah saat-saat sekarang kita masih punya kerinduan untuk melayani Dia dengan sungguh? Apakah saat-saat sekarang kita mau berkorban buat Tuhan? Ingat, kita sementara ditampi. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan itu sangat sulit kadang dikerjakan, saudara. Sangat sulit dikerjakan. Tetapi kita belajar selalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Dari hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kita setia dulu. Ketika kita lolos, maka Tuhan memberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apakah kita setia di hadapan Tuhan? Kalau kita baca Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang baik hati. Firman Tuhan katakan, kalau mau dikatakan orang baik hati, oh banyak sekali di luar sana orang yang baik hati. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak mudah menemukan orang yang setia. Karena orang yang setia, ketika menghadapi suatu masalah, proses, tantangan dalam setiap hidupnya, dia tidak mundur, tetapi dia tetap di dalam Tuhan. Itulah orang yang setia di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah kita menjadi gandum pilihannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita menjadi debu jerami yang ringan dan dapat ditiup oleh angin. Angin-angin iblis, setan yang bisa senantiasa menguasai kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita ringan. Kita ringan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, ingat, saat sekarang kita sedang ditampi oleh Tuhan. Biarlah kita tetap setia di hadapan Tuhan. Biarlah kita tingkatkan doa kita, ibadah kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita tingkatkan kesucian kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan tetap memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Agar iman kita jangan merosot, tetapi iman kita harus semakin meningkat di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya.
Puji Tuhan, saudara. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari tiba saatnya kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Roti dan air anggur yang Anda sudah terima hari ini, itu adalah gambaran tubuh dan darah Tuhan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampun dan yang kuterima, kasih Yesus yang mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, oleh karena salibmu Tuhan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Biarkan musik terus berjalan. Saudara, hari ini mari pejamkan matamu. Renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Najam dia berada di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus seorang diri harus menanggung saudara dosa Anda dan saya. Dia haus, dia menderita saudara. Tetapi apa yang membuat Tuhan tetap berada di atas kayu salib itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Hari ini mari renungkan kasih Tuhan. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih bisa ada, kita sehat, kita kuat, itu hanya karena Tuhan. Kalau kita bisa memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, itu hanya karena Tuhan. Rendahkan diri Anda dan saya di hadapan Tuhan. Dan buka hati kita, saudara. Sebab tanpa Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mampu hidup dalam dunia ini. Hanya karena salib Yesus, hanya karena pengorbanan Tuhan yang membuat Anda dan saya hari ini tetap memiliki kasih karunia yang hadir bagi hidup kita. Oleh karena salib Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu telah Engkau bentangkan. Engkau sementara menampi kami. Engkau sementara menguji kami. Dan Engkau sementara memurnikan kami. Biarlah kami mampu menjadi gandum yang berisi. Biarlah kami mampu menjadi emas yang telah dimurnikan, dileburkan 7 kali Tuhan. Sehingga biarlah kami memenuhi standar-Mu Tuhan, untuk dipersiapkan menerima kemuliaan-Mu yang besar, dan hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu, pakai hidupnya menjadi alat Tuhan dalam melayani Engkau. Biarlah segala petunjuk-petunjuk yang Engkau berikan lebih mengarahkan pekerjaan-Mu, lebih mengarahkan kami pribadi lepas pribadi untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami semua. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdamai dengan Engkau. Kuduskan kami. Ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman. Inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya Yahweh dalam sakran dalam situasi. Sehingga tubuh dan darah-Mu menguduskan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kami kemenangan. Tubuh dan darah-Mu memberkati hidup kami. Urapi hamba hari ini dalam mengerjakan pekerjaan imam. Dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita angkat roti yang adalah gambaran tubuh Tuhan. Kita angkat roti yang adalah gambaran tubuh Tuhan tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Kita hormati, kita junjung tubuh Tuhan. Dan sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah atas perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Dan sebelum kita minum darahnya, kita kembali dengarkan firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Biarlah kekudusan Tuhan menjadi bagian hidup kita hari ini. Dan kita akan mengalami Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri. Kami rindu persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami
menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Glory Yesus. Amin Bapa. Dan Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh dan sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh dan sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus. Terima kasih Tuhan, setelah kami dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu, tiba saatnya kami merendahkan diri. Kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Nyalakan kaki dianmu, bangkitkan kami Roh Kudus-Mu, dewasakan merdeka anak-anak-Mu yang merindukan Kau sungguh Allah. Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Kalau ada taktikos kegelapan di setan, roh catur yang bukan dari Tuhan, dalam natus keluar, cara terus berkuasa kelamusi. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Nyanyikan dalam roh. Waides naides nai, my Lord is nigh, my Lord is nigh, my Lord is nigh, my Lord is nigh, my Lord is nigh. Yaranalamo, yaranalamalama. Mari semua sembah Tuhan. Ranalamo, ya maranalamanala, yaranalamo, ya marana. Mari kita berhubungan masing-masing dengan Tuhan. Ya maranalama dalam-dalammu, ya ranalama dalam, uradalamu, uradalama dalam, ya ranalama sa.
Urana lama nala, urana lamo, urana lama nala, simoruna lama nala, yarana lamo, urana lama nala. Awandala yarana lama sakranala, yarana lamo, sembah Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus menjamah Anda dan saya hari ini. Yarana lamo, urana lama nala, simoruna lama nalamo, urana lama nala, yarana lamo, urana lama sakrana lama nala, awandala yarana lama sikrana lama nala, yamarana lama sakrana lama sikrana lama si. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin, penyembahan selesai. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan yang kita hadapi, kita sungguh percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, amin. Saat ku dalam ketakutan, sama di sisiku. Kau berkata jangan takut, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku, Dia Allah Tuhan yang berjanji. Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjanji bukan manusia, tapi Dia yang berjanji akan menepati setiap janjinya. Rencana Tuhan itu indah, dahsyat bagi saudara dan saya. Oh Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia
Engkau Tuhan yang berjanji, yang akan selalu menepati janjimu. Engkau tidak sama seperti manusia yang berjanji kemudian melupakan. Tetapi Engkau yang berjanji, Engkau adalah Allah yang menepati setiap janjimu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang aneh darah, roh jahat, iblis setan, roh teritorial, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menduduk kami naik ke hadirat Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalaba dalam sakra dalam mesin. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu, GKI yang ada di Surago ke dalam tanganmu. Engkau bela pekerjaanmu Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan Engkau, jiwa-jiwa yang sudah malas, jiwa-jiwa yang undur dan coba meninggalkan Engkau. Hamba berdoa hari ini, tarik mereka dengan tali kasih. Sebab kami percaya mereka telah tekan kontrak dengan Engkau. Mereka telah menjadi milik-Mu Tuhan. Itulah sebabnya roh kuasa kegelapan di setan, roh kedagingan, kemanisan dunia, roh akar pahit, dan semua hal yang mengikat, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, kami tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalah sakra dalam sikra mesin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat mampu menarik mereka datang kepadamu Tuhan. Tempat ibadah pastori kami percaya itu adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Itu adalah kediaman-Mu. Dan Engkau Tuhan Yesus akan terus berkedaulatan di tempat ibadah dan pastori. Itulah sebabnya Bapa, hamba berdoa bagi tempat itu diberkati Tuhan. Hamba berdoa bagi tempat itu selalu dikuduskan, dipagari dengan malaikat-Mu. Dan setiap jengkal tanah dari tempat ibadah pastori, dalam nama Yesus Tuhan backup semua. Dalam nama Yesus Engkau lindungi semua Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat, niat-niat orang tertentu yang coba mengganggu, yang coba mengusik, yang coba mengintervensi, yang coba mengintimidasi, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, kami tolak, hancurkan. Dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalah sakra dalam sikra mesin. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Itulah sebabnya progres pembangunan dalam timing-Mu Tuhan terjadi. Hamba berdoa hari ini bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang telah menyatakan janji iman, komitmen Tuhan di tahun 2021. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya waktu kami mulai mengambil sebuah komitmen, Tuhan akan hadir. Tuhan akan menyiapkan apa yang akan kami beri. Dan kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Tapi justru Tuhan, berkat-Mu semakin mengalir dalam kehidupan kami. Bagi jemaat-Mu yang belum bisa, bagi jemaat-Mu Tuhan yang belum Tuhan melakukan, Engkau tetap hadir. Engkau tetap berkati mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan dengan berkat yang ada, mereka juga Tuhan Yesus berpartisipasi dengan penuh kerinduan dan ketulusan hati untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tim pembangunan, berkati semua jemaat-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, gerakkan hati para bangsawan dan raja-raja dalam berkat-Nya yang Kau taruh kepada siapa saja yang Kau akan percayakan Tuhan, untuk Tuhan Yesus membantu dalam pembangunan tempat ibadah pastori. Kami percaya Tuhan, estimasi anggaran akan dibuat, dan kami yakin waktu estimasi itu sudah ada
dan master plan sudah ada, maka kau akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga nama-Mu dipuji, permuliakan Tuhan. Kehidupan kami dan pekerjaanmu tidak ditentukan oleh manusia, tidak ditentukan oleh orang yang ada di sekitar kami, tidak ditentukan oleh daerah di mana pekerjaanmu berada, karena Engkau yang punya bumi, langit dan segala isinya, dan Engkau mampu menaklukkan setiap orang-orang yang mengeraskan hati, setiap orang-orang yang menentang, setiap orang-orang yang coba-coba Tuhan menolak daripada pekerjaanmu. Sehingga bila hamba berdoa hari ini, kasih-Mu yang dahsyat Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa akan mengalir dalam hidup mereka, sehingga bila Tuhan mereka dapat dijamah, sehingga mereka memahami, mengerti pekerjaan-Mu. Nama Tuhan dipuji, permuliakan. Kami tahu lawan kami bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu yang ada di darah, roh-roh jahat, iblis setan yang coba mengganggu pekerjaan Allah. Kami ikat dalam Roh Kudus, kami katakan tolak dalam nama Yesus, keluar darah tulis berkuasa. Uradalah sakra dalam mesin. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan anak-Mu Pak Victor, di mana hari kemarin Tuhan tanggal 20 Maret 2021 Engkau telah menambahkan umurnya setahun lagi menjadi genap 40 tahun, 44 tahun. Hamba berdoa Engkau berkati hidup anak-Mu ini dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah bagi hidupnya. Uradalah sakra dalam sikra dalam mesin. Dan biarlah berkat jasmani rohani terjadi dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan. Engkau urapi pakai menjadi alat. Istrinya Ibu Emi diberkati dalam pekerjaan hidup rohani pelayanan. Segala planning rumah tangga mereka hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan bertambah umur anak-Mu, bertambah pula kesetiaannya, kerinduannya dalam mengiring melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi Hotel Francisco ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan mengalir bagi hotel ini Tuhan. Hotel ini sementara pembenahan Tuhan Yesus pada bagian yang kami pakai dalam ibadah. Kami percaya Tuhan, Pak Beri dan Ibu Marta memerlukan biaya. Engkau adakan itu semua, lebih khusus dalam nama Yesus. Setelah pembenahan ini terjadi, maka tamu-tamu akan datang yang telah dipersiapkan oleh PT Vale dalam proyek Riboyo, sehingga tempat ini Tuhan mereka akan tempati. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lantai 2 dan lantai 3 yang dipersiapkan, Tuhan sterilkan semua, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati setiap kamar-kamar yang ada Engkau hadir. Turunkan damai sejahtera-Mu, turunkan suasana surgawi, turunkan ketenangan, dan berikan sebuah Tuhan Yesus suasana yang beda yang dirasakan oleh tamu-tamu yang akan menginap di tempat ini. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh-roh orang kuat, kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu hotel ini, yang mengganggu kamar-kamar yang dipersiapkan bagi tamu-tamu yang akan mengerjakan proyek Riboyo, bagi kontraktor juga yang mengontrak di hotel ini, hamba ikat dalam Roh Kudus, hamba patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus, keluar darah tulis berkuasa. Uradalah sakra dalam mesin. Kami percaya waktu-Mu yang indah itu akan terjadi, sebab Engkau telah memperlihatkan telur yang besar ada di hotel ini. Kami tahu, kami klaim Tuhan Yesus hari ini bahwa berkat-Mu akan terjadi bagi hotel ini, dan kami bisa mempermuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati Pak Benin dan Ibu Marta, berkati Bella, Evelyn dan Rafael. Biarlah rumah tangga ini semakin diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan Bella semakin meningkat. Ada job-job yang baru yang Tuhan percayakan. Ada tempat-tempat yang baru yang Tuhan nyatakan bagi hidupnya. Evelyn dalam bekerja di PT Wika, Tuhan juga berkati. Rafael dalam studi hikmat akal budi menyertai. Dia berhasil oleh karena Tuhan. Hamba berdoa hari ini bagi anak-anak kami yang jika Engkau kehendaki hari Senin mereka akan mengikuti ujian sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA, baik secara daring, baik Tuhan tatap muka yang dilakukan di rumah masing-masing, soal yang diambil dari sekolah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati anak-anak kami jika mereka mengikutinya Tuhan. Mereka berhasil sukses, itu semua karena Tuhan.
pekerjaan jemaat KKM Surakom, sebagai karyawan PT Vale, kontraktor instansi pemerintah bidang yang lain Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, tapi mereka akan menjadi kepala dalam segala usaha bisnis yang mereka kelola, kebun dan segala sesuatu dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua. Akan hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani rohani, pekerjaan bisnis mereka, lebih khusus hidup rohani mereka. Walaupun mereka hanya mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi, sehingga Tuhan Yesus mereka mampu selalu memuji belakang nama Tuhan. Yabes dan Rama yang ada di Poldopi, mujizat Kesia dan Karen yang ada di Makassar, kehidupan daripada Ibu Sifra dan Kendrick dan keluarga besar mereka yang ada di Mamuju, dalam penyertaan perlindungan Tuhan terjadi bagi hidup mereka, sehingga mereka tetap memuji memuliakan nama Allah. Keluarga besar kami dimanapun berada Engkau hadir. Biarlah yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka, yang belum datang Kau jamah ketuk itu hati mereka, untuk mereka datang kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan daripada Bapak Daniel Perugi dan Ibu Ludi Pari Tuhan, di mana saudara mereka Pak Nurlan Perugi, Engkau telah panggil Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya hamba berdoa, Engkau hiburkan keluarga yang berduka cita, Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani apa yang Engkau izinkan terjadi. Dan hamba berdoa Tuhan, buat keberangkatan jenazah dari Balikpapan Makassar, dari Makassar menuju Wasponda. Tuhan siapkan pesawat yang terbaik, tibakan dengan selamat di Wasponda, dan dikebumikan semuanya berjalan baik dan lancar oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Tuhan berkati. Kabaran Kudusik Kau berikan bagi Serakulu Timur, kami bebas memuji belakang nama Tuhan. Hamba berdoa Bapa, jauhkan mara bahaya, jauhkan daripada segala bencana alam bagi daerah ini, sehingga kami terus mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar daerah ini, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. PKM Mikro yang sementara dilakukan untuk Duha, Toti dan Wasponda, Tuhan beracara campur tangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami bisa keluar dari zona hitam dan kami bisa masuk kepada zona hijau. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Vaksinasi tahap yang kedua yang sementara berlangsung, Tuhan beracara dan campur tangan, sehingga dalam vaksinasi ini berjalan baik dan lancar untuk gelombang ketiga dan keempat. Bagi kepujian kemuliaan bagi Tuhan. Pelantikan Bupati tanggal 26 Maret di Makassar, Tuhan, biarlah prosesi pelantikan berjalan dengan baik, sehingga Pak Budiman Tuhan dapat memimpin daerah ini, dan Engkau yang memilih wakil bupati yang akan mendampingi beliau sampai 2024. Kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami, Engkau hadir. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami di tengah pandemik ini, Engkau selalu berikan solusi yang terbaik. Kemenangan-Mu yang dahsyat luar biasa Engkau nyatakan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan semua aparat pemerintah dari tingkat pusat plus tanah air, mengendalikan roda pemerintahan, tim Satgas COVID-19, para medis, TNI dan Polri, mampukan mereka bekerja di tengah pandemi yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pohonkan kepadamu tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pernyataan Tuhan dalam doa semangat. Pada saat didoakan buat anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, bahkan yang sudah malas, di mana diperlihatkan Dot ini dia punya seperti Dot yang sudah lama, jadi dia kayak kuning-kuning. Kemudian dia punya karet di atas yang biasa anak bayi hisap. Itu karetnya di atas lari masuk ke dalam. Terus pada saat didoakan buat Bu Rida yang ada di New Zealand,
di mana diperlihatkan alat yang biasa mengukur kalau yang mendeteksi gempa, jadi alat yang begitu. Kemudian pada saat didoakan hotel ini, di mana diperlihatkan ada begitu banyak baskom. Jadi baskom ini baskom loreng yang dulu punya itu yang warna hijau putih, yang loreng-loreng itu ada banyak. Kemudian baskom ini satu persatu diisi dengan air. Ya, itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah malas, dot ini berbicara tentang kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah tidak lain berbicara pribadi Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat 14. Dan saya percaya dotnya ini sudah usang. Artinya saudara, mereka tidak membuka hati untuk menghadirkan selalu firman, supaya firman itu menjadi kekuatan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Itulah sebabnya saya tetap berdoa, biarlah mereka dapat dijamah dan dapat kembali datang kepada Tuhan. Semua masalah bisa diselesaikan, dan saya yakin masalah itu adalah bagian berkat. Kalau Anda dan saya tidak mau menghadapi masalah, berarti kita tidak akan pernah maju, dan kita tidak akan pernah dewasa. Manage semua masalah itu di dalam Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Buat Ibu Rida saya akan jelaskan apa maksud Tuhan. Buat hotel ini, wadah-wadah ini adalah berbicara tentang kehidupan daripada hotel ini. Jadi saudara, satu persatu wadah ini diisi dengan air. Itu adalah berbicara tentang berkat. Saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan kerjakan bagi hotel ini, sehingga hotel ini, Pak Berlin dan Ibu Marta sekeluarga dapat menikmati berkat Tuhan, dan juga memuji muliakan nama Tuhan yang selalu dinyatakan oleh Pak Berlin dan Ibu Marta untuk membuka hotel ini untuk kita selalu pakai dalam mempermuliakan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa di mana ada tabut Tuhan, maka di situ pasti ada berkat Tuhan. Ada yang lain? Di Tuhan, saya serahkan kepada Pak Yeni. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak yang berkeren Tuhan yang lain, luar biasa berkat Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Terlebih saya juga menyampaikan terima kasih dan tetap kita dukung dalam doa Bapak Berlin sekeluarga di tempat ini dalam kerinduannya, sama halnya ketika kita doakan pastori di mana kita sering tempati untuk beribadah. Kita sama-sama doakan di tempat ini, karena tidak semua kita punya kesempatan untuk melayani lewat tempat kayak Bapak Berlin sekeluarga di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Olehnya itu kita sekalian jemaat Tuhan, para hambanya, dalam setiap doa kita titip supaya tetap dilindungi, diproteksi Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan keluarga di tempat ini. Puji nama Tuhan. Untuk kegiatan kita sepekan, ibadah rumah tangga giliran Ibu Catherine yang 354 jam 7:10, saudara Yemima yang akan melayani sebagai seorang leader, kemudian hambanya pendeta Jemrat yang melayani firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu doa puasa ya seperti biasa dilakukan jam 1, hambanya pendeta Jemrat yang melayani firman Tuhan. Kemudian hari Minggu kita ibadah kembali di pastori, ibadah tatap muka jam 9, Ibu Fani sebagai song leader. Singersnya nanti dilihat. Kemudian kembali saudara Siska yang akan melayani sebagai pemain keyboard, leadernya saudara Hendra. Jadi puji nama Tuhan. Itulah rencana pekerjaan Tuhan ke depan, termasuk nanti akan hambanya doakan rencana untuk pekerjaan Tuhan ke depan untuk anak-anak Tuhan dan hambanya yang rindu melayani Tuhan dalam lewat iuran bulanan yang akan dilakukan. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada sang leader. Puji nama Tuhan, saudara. Saya ingin percaya berkat ibadah, proses ibadah sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita saat siang hari ini. Dan mari saudara, kita akan tamatkan ibadah kita di
kita angkat satu ya. Mari kita masih berdiri. Berkatnya melimpah, amin. Berkatnya melimpah kesanya. Ulang dalam sakra dalam sikra dalam si. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini. Jauhkan roh maut, kejakan setan. Tibakan kami dengan selamat. Seluruh hidup kami, hari yang baru kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan perlindungan Allah terjadi bagi kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga reka fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kami berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.